Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang hari Sabtu. Oke, langsung aja. Imam Muslim meriwayatkan dari Said bin Jubair dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari Sabtu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hari Sabtu adalah hari makar dan tipu daya. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena orang-orang Quraisy telah melakukan makar di Darun Natwa. Daru an-Natwa adalah sebuah majelis tempat bertemunya para pembesar kafir Quraisy di kota Makkah, tepatnya berada di dekat Masjidil Haram. Rumah ini adalah tempat untuk memusyawarahkan sesuatu urusan bangsa Quraisy. Lembaga ini dibangun oleh Qusay bin Kilab. Di Daru an-Natwa lah pembesar orang-orang Quraisy duduk dan bermusyawarah untuk merencanakan sesuatu, termasuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan sesuatu kepada engkau Muhammad supaya menangkapmu, membunuhmu, dan mengusirmu. Mereka membuat rencana dan Allah pun membuat rencana pula. Dan Allah sebaik-baik perencana. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Wahai para pendengar yang budiman, ketahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menamakan hari Sabtu ini sebagai hari makar dan tipu daya, melainkan karena pada hari Sabtu itu telah terjadi 7 peristiwa makar dan tipu daya terhadap 7 orang saleh atau 7 kaum. Pertama, kaum Nabi Nuh melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 22. Kedua, kaumnya Nabi Soleh melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Soleh alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 50. Oleh karena itu, mereka patut mendapatkan kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana firman Allah yang artinya, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaumnya semua. Ketiga, saudara-saudara Yusuf alaihi salam melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 5. Adapun sebab makar yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf itu ialah karena merasa iri hati atau dengki terhadap Yusuf. Setelah mereka mengerti dan memahami akan tabir mimpi Yusuf, yang mana dalam mimpinya Yusuf itu, mereka saudara-saudaranya diibaratkan bintang-bintang yang semuanya merunduk kepada Yusuf alaihi salam. Atas makar mereka itu, lalu Allah mencela mereka dengan firman-Nya yang artinya, apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf alaihi salam? Keempat, kaum Nabi Musa melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Taha ayat 64. Karena makar dan tipu daya yang mereka lakukan kepada Nabi Musa itu, maka mereka berhak mendapatkan kehinaan dari Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan jadilah orang-orang yang hina. Kelima, kaumnya Nabi Isa alaihi salam melakukan makar terhadapnya. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam Surat Ali Imran ayat 54. Oleh karena itu, maka Allah memberi balasan terhadap mereka yaitu dengan pengusiran dan penghinaan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Keenam, para pemuka atau gembong-gembong Quraisy melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Muhammad. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 30.
Karena perbuatan makar itu maka Allah memberikan azab, siksa sebagaimana yang difirmankan Allah, yang artinya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Ketujuh, kaum Bani Israel melakukan makar dan tipu daya terhadap larangan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada mereka Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, atas perbuatan makar yang dilakukan oleh kaum Bani Israel terhadap larangan Allah, maka mereka berhak untuk mendapat kutukan dari Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat durhaka pada hari Sabtu. Nah, itulah 7 peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu. Sebagaimana yang telah kami sebutkan satu persatu. Dan bahkan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang perlu untuk kita ketahui. Oke sahabat muslim, untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pada video selanjutnya, kita akan bahas makar kaum Nuh terhadap Nabi Nuh alaihi salam atau pengkhianatan apa saja yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Oke, bagi yang baru mampir atau jumpa channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.